Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Mudalianto dari Institut Agama Islam SEBI. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai green sukuk, terutama berkaitan dengan beban utang luar negeri versus resiko keberlanjutan fiskal APBN dari negara kita. Bayangkan sebuah negara yang ingin membangun rumah besar, karena tabungannya tidak cukup, mereka terpaksa pinjam uang ke bank konvensional yang menerapkan bunga. Masalahnya, jika bank tersebut tiba-tiba menaikkan bunga secara global atau nilai mata uang tempat kita meminjam melonjak, cicilan bulanan keluarga tersebut akan membengkak drastis. Akibatnya, uang belanja untuk makan, sekolah anak, dan kesehatan atau dalam bahasa negara disebut anggaran sosial APBN terpaksa dipotong habis-habisan hanya untuk membayar cicilan hutang. Inilah yang sedang dihadapi negara kita akibat ketergantungan pada utang luar negeri konvensional. Nah, kita akan jelaskan teori ekonominya seperti apa dengan logika sederhana sehari-hari. Yang pertama adalah crowding out effect atau efek sektor swasta yang tergeser. Teorinya adalah kondisi ketika pemerintah terlalu dominan meminjam uang di dalam negeri sehingga sektor swasta tidak kebagian modal. Logika sederhananya, ibarat ada sebuah kue berbentuk dana atau likuiditas di bank, diperebutkan oleh dua orang, pemerintah dan pengusaha swasta. Karena pemerintah dianggap pasti bayar dan sangat aman, maka bank memilih memberikan hampir seluruh kuenya kepada pemerintah. Akibatnya, pengusaha swasta tidak kebagian modal atau harus membayar harga atau suku bunga yang jauh lebih mahal jika ingin meminjam. Karena modal mahal, pengusaha swasta tidak bisa membuka lowongan kerja baru dan ekonomi masyarakat pun lesu. Teori yang kedua adalah debt to GDP sustainability atau keberlanjutan utang versus pendapatan. Teorinya adalah mengukur apakah pertumbuhan utang negara sebanding dengan pertumbuhan total pendapatan ekonomi negara atau PDB. Logika sederhananya, jika gaji Anda 5 juta, tapi utang Anda tiap bulan naik dari 2 juta menjadi 4,5 juta, maka keuangan Anda sudah tidak sehat atau tidak sustainable. Negara pun gitu, utang boleh saja bertambah asalkan pendapatan ekonomi negara atau PDB tumbuh jauh lebih cepat. Jika utang dipakai untuk proyek yang tidak menghasilkan keuntungan atau macet, negara akan gagal bayar dan bangkrut. Teori ketiga atau yang terakhir adalah twin deficit hypothesis atau hipotesis defisit kembar. Teorinya adalah hubungan sebab akibat di mana defisitnya anggaran negara atau APBN otomatis menyebabkan defisitnya neraca perdagangan untuk luar negeri. Logika sederhananya, ketika pemerintah nekat membangun proyek besar saat uangnya pas-pasan, dalam hal ini APBN-nya defisit, pemerintah terpaksa membeli mesin, besi, teknologi dari luar negeri. Nah, aktivitas membeli barang dari luar negeri ini disebut impor. Karena kita terlalu banyak membeli atau impor daripada menjual atau ekspor, maka dolar kita habis dan mengalir ke luar negeri. Akibatnya, nilai mata uang rupiah kita akan melemah dan jatuh, seperti yang terjadi saat ini. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan sukuk hijau atau green sustainability sukuk dan skema berbasis aset. Daripada meminjam uang berbasis bunga yang mencekik, pemerintah harus beralih ke sovereign sukuk berkelanjutan. Apa itu? Ini adalah urunan dana investasi berbasis syariah. Bedanya dengan utang biasa, negara tidak membayar bunga, melainkan memberikan bagi hasil dari keuntungan proyek yang nyata. Memakai aset real, utang ini tidak boleh fiktif atau sekedar angka di atas kertas. Harus ada wujud fisiknya, misalnya proyek jembatan, proyek jalan tol, kereta listrik, atau pembangkit listrik tenaga surya. Mengapa harus hijau atau sustainability?
Investor dunia saat ini sangat peduli pada lingkungan. Jika kita menerbitkan sukuk untuk proyek ramah lingkungan seperti penanganan polusi atau energi bersih, investor global akan berebut menaruh modalnya di Indonesia dengan biaya yang lebih murah. Nah, bagaimana green sukuk ini apabila dipandang dalam perspektif makosid syariah? Substitusi ke sukuk hijau ini bukan sekedar urusan agama, tapi juga menyangkut demi kemanusiaan. Yang pertama adalah hifzul mal, menjaga harta, menyelamatkan uang rakyat di APBN agar tidak habis terbakar hanya untuk membayar bunga riba dan spekulasi kurs mata uang asing. Uang negara harus berputar di proyek real yang padat karya. Yang kedua adalah hifdzun nafas dan al-bi'ah, yakni menjaga jiwa dan lingkungan. Dengan sukuk hijau, uang utang wajib dipakai untuk memperbaiki alam, energi bersih, air bersih, cegah banjir, cegah polusi, dan lain sebagainya. Secara langsung ini melindungi nyawa manusia dari bencana alam dan krisis iklim. Sesuai prinsip Islam, mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari keuntungan semata. Terakhir, yakni kesimpulan, ketergantungan pada utang konvensional berbasis bunga membuat masa depan APBN kita dipertaruhkan karena rentan terkena guncangan global yang membuat rupiah kita semakin melemah. Dan hal ini tentu saja akan mematikan bisnis swasta lokal di dalam negeri atau crowding out. Solusinya, pemerintah harus berani merestrukturisasi cara berutang, mengubah utang konvensional menjadi sovereign sukuk berkelanjutan adalah jalan keluar yang paling manusiawi dan logis. Lewat skema ini, negara mendapatkan modal tanpa terjebak riba, proyek ramah lingkungan akan terbangun, lingkungan hidup akan terjaga, dan stabilitas ekonomi nasional tetap aman terkendali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.